saya dari awal mengapresiasi apa yang Prof sampaikan. Saya bahkan sempat tepuk tangan. Tapi ketika sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. Itu hak Anda. Gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Itu fakta. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis kita harus jujur dengan fakta itu. Dan katakan para jasa tadi dengan berdasarkan itu kan, data itu kan, para jasa sendiri ya dalam kasus ijazah palsu mengatakan bahwa ijazah palsu dibuat di pasar pramuka. Dengan kuncinya siapa? Betor sudah mengakui bahwasanya itu adalah fitnah yang saya buat. Itu saksi kunci. Artinya ya, apa yang dikatakan oleh Rajasa di pasar pramuka itu bahwasanya ya Anda nggak tahu, Anda cuma penggembira, Anda penggembira, Anda nggak tahu sejarahnya, Anda tidak baca, Anda tidak lihat. Bagaimana ya dengan proses dengan Pak Paiman, Betor mengatakan bahwa saya sudah memfitnah Pak Paiman mengenai ijazah Pak Jokowi yang di pasar pramuka. Jadi saya jelaskan apa yang dikatakan Rajasa, ditambahkan pula bahwasanya yang namanya visa Amerika itu bisa dibuat di pasar pramuka. Itu tambah lagi buat saya itu nonsens. Bagaimana bisa dibuat seperti itu? Ya, jadi itu yang saya katakan tadi itu ya. Itu kalau ambil dari. Tadi mau ngomong apa tuh? Silakan ngomong. Nah, masalah ijazah dikaitkan ke sini. Pertama nggak nyambung. Kedua, masalah Bitor itu bukan masalah ijazah, Mas. Belum selesai masalah ijazah ya, Mas. Dan untuk Anda ketahui, Senin kemarin kami juga mengikuti sidang ijazah SMA Gibran. Jadi ini ada sesi kedua, Mas. Belum selesai. Ini nggak nyambung. Jadi dia tidak mengikuti apa mediasi yang dilakukan oleh Pak Paiman dan Betor. Betor mengatakan, Anda ada nggak di sidang hari itu? Ini bukan sidang, Dek. Ya, sorry ya, ini bukan sidang ya. Kita menjelaskan ini mediasi. Mediasi Anda tidak ada di sana untuk mediasi. Apa isi mediasinya? Mediasi isinya, Betor mengakui saya memfitnah. Memfitnah kalau Paiman. Masalah Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di pasar pramuka. Itu adalah saksi kuncinya. Ya, jadi mengatakan itu kita. Yang mengatakan ini adalah dari pihak Pak Paiman. Betor mengatakan ke Pak Paiman. Betor nggak pernah mengatakan di media. Coba buka ya mediasinya Pak Paiman dengan Betor. Nggak, pertanyaan Betor, Pak Betor sendiri kan nggak pernah menyampaikan. Pak Betor itu minta maaf. Ya, karena Sina minta maaf bahwasanya saya memfitnah Pak Paiman bahwa Pak Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di pasar pramuka. Itu jelas, itu ada. Kenapa saya kaitkan ke situ? Karena perkataan itu asalnya itu adalah dari para jasa itu yang mengatakan itu ya. Jadi, saya kembali lagi untuk masalah tadi dikatakan briefing. Ya, briefing. Itu kan para Gensi mengatakan briefing. Ibu-ibu yang memakai jilbab pink. Namanya Ibu Ana. Yang lain aja ya, namanya Ibu Ana, ya. Ibu Ana itu ya akhirnya kita ketahui bahwa dia itu memiliki kebutuhan khusus. Ya, dicari-cari oleh keluarganya. Gitu loh. Cek aja di YouTube dari itu ya. Itu sudah jelas mengatakan itu dan juga minta maaf dengan kelakuan dari ibunya ini. Ya. Jadi jelas untuk itu. Tidak ada yang namanya bahwasanya itu dibuat ya sebagai ikon oleh CIA. Kalau saya katakan untuk itu. Kalau tadi yang soal geng Solo, kalau itu apa namanya sih? Oke lah, karena sumber YouTube saya kenal tuh. Kelompok Solo yang tadi dikatakan tadi tadi disuruh segala macam yang biasa kemudian melakukan demonstrasi membela Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya, ini saja laporan Republika. Bukan Pak Buniani ini Pak Buniani menyampaikan ke kita. Pak Buniani ya. Ini sebagai mungkin kepolisian bisa menyelidiki lebih lanjut.
Siapa orang ini? Dengan informasi dari Pak Buniani ini. Karena ini adalah suatu fitnah. Kalau misalnya harian Republika ini mempunyai source-nya ini, dia membuat ini, dia kan masih ada dicek dan dicek. Bukan hanya oleh satu orang yang dia percayai. Mesti ada cek dan dicek dan balance informasinya. Bisa saja ini seperti kayak Ibu Ana itu. Ya, hanya asal nyoblak, asal ngomong. Nah, kalau media pasti punya, dia kan highly regulated. Nah, dia kalau diatur. begitu itu kan masukan kepada pihak kode etik. kepolisian, Oke. ya, untuk menyelidiki lebih lanjut dengan orang ini. Berarti Maksudnya orang gimana? ini ya Maksudnya mempunyai niat sebagai anarkis. Kenapa? Karena membuat bom Molotov, kan begitu. Tapi dia juga mengakui bahwa saya disuruh oleh Jokowi, disuruh oleh Gibran. Ini pertanyaan besar buat saya. Bagaimana disuruh oleh Pak Jokowi, Pak Gibran? Apakah mereka bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Gibran? Enggak, Buni nggak ngomong bahwa itu disuruh oleh Jokowi sama Gibran. Tapi arahnya ke situ, Prof. Enggak, no. Dari penggiringan opininya ke situ. No, saya kira dia cuma menyatakan dalam catatan saya, Buniani menyatakan bahwa orang yang ditemui oleh Republika itu adalah orang yang sama mendukung kampanye untuk Gibran dan Joko Widodo. Demo, bukan kampanye, demo. Ya demo. Saya nggak tahu kapan ada demo bertajuk dukung Jokowi, kapan ada demo bertajuk dukung Gibran. Ini juga harus diperjelas, saya kira. Sebentar. Enggak, kita harus jujur. Banyak, Kita kalau harus dukung itu fair kan banyak. supaya adil di sini. Oke, cara pandang ini kan main bukti ya jadi ya. Iya. Ini debat main bukti kan? Debat main bukti kan? Oke, kalau debat main bukti, mari sama-sama buka HP. Biar Buniani buka HP. Gak apa-apa. Kan ada bisa real time. Kan bisa real time. Oke, sekarang. Nah, yang mestinya kita cari sekarang, ini kita berpikir untuk kebaikan semua pihak. Karena kita tidak ingin, saya ingin mengatakan sama begini sama Anda dan semua penonton iNews malam ini. Yuk kita berhenti yuk untuk terpecah belah. Yuk kita masuk yuk dalam persatuan Indonesia. Karena kalau kemudian kita dipecah belah, ini memang target orang asing. Ini target serius ini Aiman. Ini kan Tapi narasi Prof tadi juga termasuk pemecah belah. Prof masa? menjelaskan tentang ekonomi, masa? tapi meluputkan faktor COVID. Itu juga pemecah belah. Itu juga bisa. Anda kan tidak seperti saya. Saya kan ngebuktikan Saya dalam buku saya. bisa. Oh yang namanya COVID Tidak itu bisa. datangnya dari Amerika. Gimana? Buktikan. Anda punya riset nggak? Gua Ada punya riset. faktor penyebab kenapa pertumbuhan ekonomi menjadi mandek. Itu juga harus dikemukakan, Prof. Kan iya kan Supaya itu tidak menjadi hasutan bagi masyarakat itu, maksud saya. itu kan karena Saya dari awal mengapresiasi apa yang Prof sampaikan. Saya bahkan sempat tepuk tangan. Oke. Tapi ketika sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. itu hak Anda. Enggak, gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke, sebentar. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan Sebentar. 24%. Silakan. Ubed. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis Kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, Fakta yang mana? Oke, Enggak, saya pikir ini harus adil. Oh, Jadi iya, apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Jokowi Saya pikir itu pandangan adalah mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur presiden pikiran terkorup kita. di dunia versi OCCRP, Mas. Versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Oke, Aiman saya tidak ingin. OCCRP itu hanya melakukan polling. Oke, saya Bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Sebelum saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Ya. Anda juga omong kosong, Pantes Prof. ngomong cuat-cuat. Tak pantes. Saya tidak bicara Sudah, omong kosong. sudah. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya Enggak, fair. di saya situ. tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup, sekarang- kita merasakan. Oke, kita saya- merasakan. Izin, Prof. Ya. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka panjang, jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi.
Izin Prof, kita bikin bendungan, harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, Prof, tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Saya Ya kira nggak apa-apa, logikanya logika keliru. keliru. Mudah-mudahan logika Anda Keliru. benar. Nggak apa-apa. Yang saya bicara tadi, Mas, yang saya bicara tadi, Mas, tadi bukan Mas, ilustrasi, Mas. itu real. Mas, Kasihan deh, logika gue Bentar. keliru. Sorry ya kalau logika gue Bentar. keliru. Sorry. Mas. Woi, siapa namanya? Yang Mas saya Oni. bicara